to inspiring nation. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam program Andi Academy, sebuah program dari penerbit Andi untuk kita dapat bersama-sama berbagi informasi serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemajuan nusa dan bangsa. Dunia medis, terutama keperawatan, akhir-akhir ini menjadi salah satu tulang punggung bagi bangsa kita, mungkin tidak hanya bangsa kita, tapi juga bagi dunia dalam menangani permasalahan yang hari-hari ini atau sudah hampir 2 tahun ini kita bersama perangi, yaitu Corona atau COVID-19. Nah, sebetulnya terlepas dari pandemi ini pun, dunia keperawatan merupakan salah satu hal yang sangat fundamental dalam dunia medis kesehatan, dalam menjaga masyarakat kita, menjaga kesehatan, menjaga bagaimana masyarakat kita boleh dapat bertumbuh dengan baik. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita bersama akan mengikuti sebuah webinar dengan tema yang sangat menarik, yaitu teori keperawatan. Telah hadir bersama kita 2 orang narasumber yang hebat, luar biasa beliau. Kami mendapat sebuah kehormatan dalam kerjasama ini. Kembali kita akan menghadirkan webinar yang kedua bersama dengan Elsevier. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Bapak Muhammad Novan dan Miss Hoi Ping Che dalam hal ini yang mewakili Elsevier, yang telah memberikan kepercayaan kepada penerbit Andi untuk bersama-sama kita mendorong tumbuh kembang dunia pendidikan di bidang keperawatan ini melalui sisi keilmuan. Telah hadir bersama kita 2 orang narasumber, yaitu beliau adalah Profesor Akhir Yani S. Hamid, MN, DSN, SC. Beliau adalah seorang profesor dan guru besar di Departemen Kesehatan Mental dan Keperawatan di Universitas Indonesia. Selamat pagi, Prof. Yani. Selamat pagi, Assalamualaikum. Iya, terima kasih banyak, Prof, sudah disempatkan bersama kita di sini untuk berbagi. Iya, telah hadir juga selain Prof. Yani juga Bapak Kusman Ibrahim, SKP MNS PhD. Beliau adalah Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Selamat pagi Pak Kusman, apa kabar? Pagi Bunita, alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak telah disempatkan bersama dengan kami di sini, bersama dengan Elsevier juga, untuk hadir bersama Prof. Yani juga berbagi mengenai teori keperawatan dan bagaimana pengaplikasiannya dalam dunia pendidikan di tanah air. Baik, sebelum kita masuk pada sesi dari Prof. Yani, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu CV singkat. Karena di sini saya lihat banyak sekali prestasi beliau dan juga hasil karya beliau. Mungkin kalau kita bacakan semua, mungkin kita akan sampai siang atau bahkan sore ya Prof ya. Banyak sekali di sini saya baca hal-hal yang telah beliau kerjakan di bidang keperawatan dan kesehatan mental ini. Baik, secara singkat saya akan membacakan. Beliau menempuh pendidikan diploma 3 di Akademi Keperawatan di Muhammad Jakarta pada tahun 1976. Kemudian menyelesaikan di
University of Philippines di tahun 1981, betul ya Prof ya? Kemudian melanjutkan master di ilmu keperawatan pada tahun 1983. Di sini beliau menempuh di University of Philippines, College of Nursing, Quezon City, Philippines. Baik, kemudian setelah itu beliau melanjutkan lagi program doktoral ilmu keperawatan pada tahun 1993 di Catholic University of America. Kurang lebih itu dari jejak beliau di pendidikan, kemudian juga merupakan anggota profesional dari beberapa membership. Di sini kami bacakan Head of Advisory Expertise Board of Mental Health Psychiatric Nurses Association, kemudian yang kedua Advisory Board of Association of Institution of Nursing Education, kemudian yang ketiga Chair of Indonesian Collegium Board of Nursing Specialists, kemudian yang keempat adalah Chair of Collegium Board of Mental Health Psychiatric Nursing Specialists. Baik, selain itu kami lihat juga banyak sekali jurnal dan penelitian yang telah Prof Yani lakukan di sini, yang mungkin tidak dapat kami bacakan satu persatu ya Prof ya, mohon maaf, agar kita bisa langsung lanjut kepada materi yang akan beliau sampaikan dalam sesi kita pada pagi hari ini, karena kami lihat di sini sudah ratusan peserta baik di Zoom maupun di YouTube yang menantikan sharing beliau dalam webinar kita pada pagi hari ini. Baik Prof Yani, untuk itu kami akan mempersilahkan waktu dan tempat untuk Prof Yani membagikan ilmu dalam hal pendidikan teori keperawatan ini kepada kami semua. Silahkan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Juga ada Miss Pink, Pak Novan. Perkenankan saya untuk share tentang pandangan saya serta lesson learn atau pengalaman saya selama memberikan mata ajaran tentang memanfaatkan teori keperawatan. Ini nggak bisa dilepaskan dari profesionalisme yang terus kita ampuh untuk supaya bisa diturunkan dan diteruskan agar menjadi tanggung jawab tiap mahasiswa keperawatan untuk terus mengembangkan teori keperawatan dan sains keperawatan. Nah, untuk itu maka biasanya saya akan samakan dulu persepsi apa itu keperawatan sehingga mereka bisa lihat betapa komprehensif, betapa sulitnya pelayanan kesehatan tanpa adanya kontribusi dari pelayanan keperawatan, dan juga bahwa sistem klien kita pada individu, keluarga, kelompok, dan komunitas yang sakit maupun sehat itu pun sudah masuk dalam Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014. Dan pelayanan ini diberikan karena ada 3 bentuk kelemahan. Ini yang membedakan bahwa keperawatan itu bukan bagian dari medik, tetapi keperawatan adalah bagian dari kesehatan as a whole. Jadi 3 kelemahan dilihat oleh seorang perawat, dan teori keperawatan kita gunakan untuk mendekati permasalahan ini adalah karena adanya ketidakmampuan. Ketidakmampuan itu bisa saja karena kelemahan secara fisik dan mental yang dimiliki, dan keterbatasan pengetahuan atau ketidaktahuan, dan ketidakmauan atau lack of motivation atau motivasi yang berkurang. Nah, ini yang membuat atau tantangan bagi para perawat, khususnya menyiapkan mahasiswa keperawatan untuk bisa membantu bagaimana memandirikan sistem klien baik di tingkat individu, keluarga, kelompok maupun komunitas. Kenapa begitu penting teori keperawatan? Karena kita perlu justifikasi, accountability terhadap apa yang diputuskan dan dilakukan perawat, dan mahasiswa harus belajar sejak dini tentang hal itu. Karena manusia bersentuhan dengan 3 peristiwa penting dalam kehidupan
sistem klien yang dilayaninya, yaitu peristiwa melahirkan, peristiwa kematian, dan bahkan penderitaan karena penyakit. Terutama sekali suasana pandemi seperti ini, perawat sudah mempelajari bagaimana merespons mereka yang mengalami penderitaan. Sehingga banyak melibatkan nilai-nilai moralitas kebaikan dari seorang perawat yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dari masalah etik dan spiritual yang dibutuhkan perawat untuk bisa terus memberikan yang terbaik bagi sistem klien yang dilayani. Dan oleh karena itu, maka berupa dukungan dan advokasi pada klien dan keluarga menjadi hal yang sangat penting, dan kontribusi teori keperawatan sangat besar tentang hal ini. Kemudian kalau lihat dari profesionalisme artinya bahwa tidak ada seorang lulusan baru perawat yang langsung sudah menjadi seorang expert atau advance. Ada suatu proses yang dia harus lalui. Nah, oleh karena itu, maka sangat penting sekali untuk mempelajari. Ada teori yang memfokuskan kepada from novice to expert, from beginner to advance. Ini semua tidak lepas dari ciri being professional adalah bagaimana seseorang perawat mempunyai kemampuan mengaplikasikan ilmu dan teori di dalam praktek mereka. Dan di dalam pengaplikasian itu saja sudah menuntut pengembangan sains keperawatan lebih lanjut lagi. Kemudian juga bahwa profesionalisme menuntut proses pembelajaran dan adaptasi dengan lingkungan kerja. Bahwa perawat tidak bekerja sendiri, dia bekerja dalam tim, dia baik tim sesama perawat ya, dan kemudian tim tenaga kesehatan, bahkan dengan tenaga penunjang lainnya di dalam sistem pelayanan kesehatan yang dia berikan, baik itu di tingkat primer, sekunder maupun tersier. Nah, oleh karena itu, lingkungan kerja yang positif, terutama sekali positif dalam indikator yang ditetapkan oleh International Council of Nurses, yaitu positive practice environment menjadi persyaratan untuk mengembangkan diri. Kemudian juga kita tahu dengan berjalannya waktu, profesionalisme, kemampuan, kompetensi seseorang itu akan berkurang, apalagi jika harus merespon perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, maka sangat penting adanya continuing professional development, ya, pengembangan profesi yang berkelanjutan. Kemudian inilah kunci kenapa teori keperawatan menjadi penting. Karena keperawatan itu suatu disiplin ilmu dan profesi. Artinya apa? Yang dihasilkan itu adalah ilmu yang akan diterapkan dalam praktek. Dan penerapan ilmu dalam praktek ini akan memberikan feedback ilmu yang mana yang masih responsif, masih tanggap terhadap masalah-masalah kesehatan yang ada di tempat praktek, dan kemudian melalui pengembangan ilmu lebih lanjut menggunakan metode ilmiah, maka akan diaplikasikanlah untuk meningkatkan kualitas. Jadi quality improvement itu akan terjadi apabila ada aplikasi disiplin ilmu dan profesi. Kemudian teori itu sendiri apa? Mengapa jadi ini begitu penting kita pahami? Jadi di teori itu serangkaian hubungan antar konsep yang menjelaskan, menguraikan, dan meramalkan fenomena disiplin. Jadi ada 4 konsep sentral di dalam disiplin ilmu keperawatan, yaitu konsep manusia, konsep lingkungan, konsep kesehatan, dan konsep keperawatan. Nah, di dalam pengembangan teori keperawatan ada 4 hal yang harus dilakukan, dan kita bisa baca di buku teori keperawatan yang ada dari Aligot, bahwa pertama adalah asumsi. Setiap teori pakar teori keperawatan itu akan memberikan asumsi terhadap 4 konsep sentral tadi: manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Kemudian dia akan menguraikan apa saja konsep-konsep tersebut. Kemudian bagaimana sifat hubungan antar konsep tersebut, dan sampai kepada proposisi, yaitu pernyataan. Nah, dari sini juga kita bisa lihat bahwa bagaimana leveling di tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 dari kedalaman tujuan pembelajaran yang mesti mereka capai. Teori ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia menguraikan dan meramalkan fenomena suatu disiplin, dan kemudian juga dia mengandung suatu deskripsi yang jelas dan padat tentang suatu fenomena dari suatu disiplin, prinsip-prinsip yang menjadi concern dari keperawatan,
serta proposisi disiplin yang didefinisikan secara baik menggunakan bahasa yang menspesifikasikan konsep pada tingkat tertentu. Jadi kita tahu bahwa teori itu ada bertingkat ya, ada 4 tingkatan. Nanti kita sampai ke situ. Kemudian dengan teori ini merupakan alat yang spesifik untuk menuntun praktek dan riset. Jadi buku pakar keperawatan, teori dan pakar keperawatan ini tentu pakar teori keperawatan dan karya mereka ini ada 2 volume. Sebenarnya apa sih yang membedakan satu pakar dengan pakar yang lain? Kenapa mahasiswa diminta untuk mempelajari latar belakang mereka? Karena latar belakang minat, pendidikan, dan pengalaman pada masa tertentu dari teoris tersebut, atau pakar keperawatan tersebut, itu akan mempengaruhi teori yang mereka kembangkan. Itu satu hal, mereka harus betul-betul memahami lebih dulu latar belakang dari pakar teori keperawatan. Kemudian, tiap pakar akan membuat satu asumsi, seperti yang saya jelaskan tadi, tentang konsep sentral yang tidak sama, walaupun mirip karena bertolak dari filosofi dasar yang sama dan pemikiran sistem. Sistem sini adalah sistem terbuka. Misalnya Roy, dia tentang sistem manusia adalah sistem adaptif, ya. Roger, misalnya sistem yang berinteraksi dengan lingkungan. Orem, sistem yang memandirikan atau dengan self-care-nya. Itu semua adalah pakar keperawatan yang beranjak dari asumsi dia tentang 4 konsep sentral tadi. Kemudian hasil dari intensitas dan fokus riset terhadap konsep utama dalam teori yang dikembangkan. Jadi 2 buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Elsevier, itu sangat membantu sekali bagi mahasiswa untuk lebih memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar teori keperawatan. Lalu kita nggak bisa lepas bahwa ada interaksi riset, praktek, dan pendidikan keperawatan. Bahwa pengembangan suatu disiplin ilmu dan praktek itu akan berhenti kalau tidak ada interaksi antara ketiga aspek atau ketiga pilar utama ini. Jadi bagaimana praktek memberikan fenomena-fenomena yang layak untuk diteliti, dan hasil penelitian dari melalui metode ilmiah riset ini akan memberikan penyelesaian masalah atau justru akan membuat pengembangan keilmuan baru yang lebih responsif terhadap praktek. Begitu juga pendidikan, kita tahu produk utamanya adalah lulusan yang profesional, kemudian memenuhi learning objektifnya untuk tiap level pendidikan, dan juga menghasilkan karya-karya ilmiah dan model praktek yang hanya bisa diperoleh melalui riset. Dan itu memberikan masukan kepada pendidikan dan juga memperbaiki suatu kurikulum. Begitu juga pendidikan yang mengkontribusi pada praktek melalui lulusannya dan juga produk-produk ilmiahnya. Jadi, teori keperawatan itu betul-betul menjadi suatu instrumen yang menuntun praktek dan pendidikan keperawatan. Praktek, pendidikan, dan riset keperawatan. Lalu bagaimana pemanfaatan? Saya coba jabarkan satu persatu. Sekilas saya sampaikan bahwa teori keperawatan itu sangat bermanfaat untuk riset karena dia akan menuntun riset melalui kerangka teorinya, melalui kerangka konsepnya, melalui berpikir sistem, ya, holistik, mulai dari input, proses, output, dan feedback. Kemudian juga memberikan tujuan untuk pengkajian, penetapan diagnosis, intervensi menggunakan checklist intelektual sebagai alat yang memungkinkan untuk praktek lebih efisien dan efektif. Dan kemudian meningkatkan otonomi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan menggunakan prinsip ilmiah. Karena salah satu ciri dari profesi adalah akuntabilitas, yaitu perawat mempunyai justifikasi untuk tiap hal yang dia putuskan dan dia lakukan. Kemudian juga memperoleh pengendalian atas subjek. Bahwa ilmu keperawatan adalah ilmu yang mumpuni, ilmu yang atas body of knowledge yang dimiliki oleh perawat, pemahamannya dia dapat mengendalikan dan tidak minta dikendalikan oleh profesi lain. Dia tahu pasti apa yang dibutuhkan dan orientasi atau garapan keilmuannya. Kemudian kita lihat juga bagaimana teori keperawatan ini dimanfaatkan dalam pendidikan. Tadi di dalam 3-in-1 tadi ya, 3 pilar pengembangan disiplin keperawatan, saya sudah jelaskan bagaimana kontribusi teori ini untuk pengembangan kurikulum.
kemudian memberikan kerangka ilmiah dan pemikiran analitis. Biasanya di dalam kurikulum itu di chapter 1 di awalnya itu bagaimana secara teoritis kerangka theoretical kita untuk mendekati penulisan kurikulum tersebut. Kemudian juga kita tahu bahwa ada filosofi yang sama secara universal, dan ini akan memberikan bahwa pengakuan bahwa kurikulum kita itu adalah kurikulum yang diakui oleh berbagai negara lain. Kemudian menguatkan keunikan tubuh pengetahuan atau body of knowledge. Tanpa body of knowledge yang unik, maka keperawatan tidak bedanya jadi bagian dari ilmu lain. Padahal kita bukan menjadi bagian, tetapi kita menghasilkan suatu ilmu baru yang unik dan bisa mengkomplement untuk disiplin kesehatan lainnya. Kemudian untuk praktek, dalam praktek ini teori ini bisa kita gunakan untuk bagaimana melakukan pendekatan ilmiah dalam praktek, dan kemudian bagaimana kita mengembangkan model praktek keperawatan yang layak, yang peka budaya, ya. Kemudian juga model pengabdian masyarakat, umpan balik ketepatan pendekatan, dan juga tentu saja tidak bisa lepas dari quality improvement atau peningkatan mutu dan pelayanan praktek. Dan oleh karena itu penting sekali adanya peningkatan otonomi dan citra profesi. Nah, ada 4 level atau tingkat pengembangan teori, ya. Kita bisa lihat kalau kita mulai dari atas, ini dari abstrak ke konkret, atau dari bawah konkret ke abstrak. Itu bisa two ways, ya, dua arah. Jadi yang pertama kalau pendekatannya dari abstrak atau deduktif, maka akan mulai dengan meta teori level. Meta teori level ini masih sangat abstrak sekali, tetapi sangat penting sekali untuk memberikan arahan untuk menilai kelayakan grand theory level atau teori-teori di bawah tingkat dari meta teori level. Kemudian grand theory level ini sering juga disebut dengan model konseptual, dan di grand theory level ini dia bisa menuntun, dan middle range theory level adalah sebagai satu cara untuk mendekati, terutama sekali banyak dipakai untuk kasus pada praktek perawatan. Dan practice theory level adalah bagaimana diujikan dalam praktek, dan kita tahu bahwa di tingkat teori praktek ini adalah aplikasi langsung yang sangat kasat pada mata, ya. Kita bisa tahu bagaimana memposisikan pasien, bagaimana proning position pada pasien yang terkena COVID dan sebagainya. Itu adalah practice teori. Nah, kemudian kita lihat, saya besar dengan pengalaman saya sebagai salah seorang dosen di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Saya bersyukur diberikan tugas oleh Wakil Dekan 1 untuk ketiga tingkatnya, tapi dengan level keterlibatan yang berbeda satu sama lain. Di tingkat S1 atau Magister Keperawatan, Sarjana Keperawatan, ada mata ajar yang namanya paradigma dan teori keperawatan. Ada 2 materi awal yang kemudian dari 2 materi itu dijabarkan di dalam 4 video. Dan di S1 ini lebih kepada mengenalkan bagaimana apa itu paradigma dan apa yang masuk dengan teori dan kenapa itu penting untuk keperawatan. Jadi lebih kepada memberikan dasar pemahaman yang baik tentang pentingnya teori keperawatan sebagai ciri dari suatu profesi, dan juga sebagai satu cara bagaimana mengakui bahwa keperawatan itu otonom dan juga perawat akuntabel terhadap praktek yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah sains keperawatan. Sains keperawatan ini levelnya sudah lebih kepada bagaimana memilih teori untuk mendekati kasus-kasus tertentu. Dan pada mahasiswa S2 itu mereka ada peminatan, ada 5 atau 6 peminatan spesialisasi, tapi belum di spesialis program 2 tahun. Nah, di semester pertama atau semester kedua, di awal semester biasanya mereka akan dibagi dalam 3 atau 4 kelas. Satu kelas itu sekitar 30 sampai 40, ya. Dan kita punya lebih kurang 150 mahasiswa. Jadi dibagi 4 tim.
Dan sains keperawatan ini saya sebagai narasumber yang memberikan penjelasan di awal dan juga pengantar dan di akhir rekapitulasinya. Dan dengan demikian maka di sini lebih kepada tidak hanya untuk riset, tapi lebih tekankan kepada reflective learning, kemudian aplikasi pada praktek keperawatan dan pendekatan kasus di dalam memilih teori keperawatan. Kemudian yang ketiga, ini saya lebih banyak terlibat sebagai pengajar dan fasilitator, yaitu pengembangan atau konstruksi teori keperawatan. Nah, di sini mahasiswa diminta untuk membuat teori-teori kecil, dan itu semua dikembangkan dari konsep-konsep yang akan digunakannya untuk disertasinya. Jadi dia akan keluar dengan suatu produk kerangka teori untuk disertasi, tapi sekaligus dia mengembangkan atau menggunakan pendekatan pengembangan suatu teori, tapi dengan lingkup yang kecil. Jadi dia mengikuti tahapan itu. Walaupun kita tahu bahwa yang digunakan itu sesuatu yang akan dia gunakan atau bermanfaat untuk disertasinya. Jadi kita bisa lihat di sini leveling ya, perbedaan. Dan perbedaan itu ditentukan dengan bagaimana learning objektifnya, ya, learning objektif atau pencapaian pembelajaran untuk tiap level. Kemudian apa tantangan mengajar teori keperawatan? Memang cukup unik ya mengajar ini, dan tapi saya menikmatinya karena saya pikir bagaimana sih membumikan apa yang kita ajarkan, sesuatu yang sangat abstrak, dan kita perlu memberikan contoh-contoh konkret yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bagaimana kita mendekati masalah-masalah konkret tersebut. Itu lebih baik karena kita perlu membangun proses dari abstrak ke kondisi nyata atau konkret. Nah, kemudian juga tantangan yang kedua adalah kebiasaan berpikir tradisional pada mahasiswa. Jadi ya katanya, biasanya begitu dilakukan, yang dicontohkan oleh kakak senior seperti itu harus kita ubah. Ya, bahwa kalau Anda mengakui sebagai seorang profesional dan keperawatan sebagai suatu profesi, maka menjadi sangat penting bagi Anda untuk mempertanggungjawabkan, menjustifikasi secara ilmiah. Nah, oleh karena itu nggak bisa pakai katanya lagi, ya, tetapi harus betul-betul ada dasar teori yang melandasinya. Jadi itu akan membuat dia berpikir lebih maju. Tidak bisa dia misalnya saja EGP, emang gue pikirin ngapain sih sulit-sulit belajar tentang itu, nyatanya juga tidak kita akan gunakan. Itu salah besar pandangan seperti itu. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting memotivasi mahasiswa untuk memiliki intellectual curiosity, selalu menanyakan mengapa ya kok pasien bersifat seperti ini ya, kenapa pasien yang justru akan dipulangkan justru mereka begitu habis dirawat melakukan bunuh diri, ini pada pasien jiwa misalnya kasusnya, dan sebagainya. Nah, dari pandangan melihat fenomena tersebut tentu membutuhkan satu rasa ingin tahu dan selalu ingin bertanya dan mendapatkan jawaban. Nah, ini yang perlu kita latihkan kepada mahasiswa untuk supaya dia termotivasi. Kemudian memengaruhi mahasiswa untuk mengkontribusi pada keunikan tubuh pengetahuan. Jadi body of knowledge dari mahasiswa tersebut, bahwa apa yang kita hasilkan, apapun kontribusi dari level apapun teori yang kita gunakan, level apapun dari proses pembelajaran yang ingin dicapai, itu tetap saja harus mengkontribusi kepada pengembangan teori dan sains keperawatan. Oleh karena itu, mahasiswa yang saya bimbing itu tesisnya maupun skripsi dan disertasi mereka, selalu saya menekankan mereka menggunakan landasan teori keperawatan, bukan landasan teori lain. Karena Anda sebagai perawat, Anda bertanggung jawab moral untuk mengkontribusi pada pengembangan sains keperawatan. Lalu bagaimana pengalaman mengajar teori keperawatan? Ya ini, pertama ya seperti yang saya katakan tadi, pahami dulu learning objektifnya apa. Jadi jangan menggunakan
slide yang sama dengan level yang sama untuk semua tingkat mahasiswa, karena mereka juga punya learning objective yang berbeda dari tiap tingkat, dari S1 nurse, S2 spesialis, atau S3 doktor. Kemudian kalau untuk S1 itu skripsi mereka gunakan, S2 untuk magister keperawatan ada tesis, spesialis ada yang disebut dengan, kalau di FIK UI kita bilang KIAS ya, yaitu karya ilmiah akhir spesialis, juga kami tekankan untuk menggunakan landasan teori keperawatan. Dan S3 dokter untuk mengembangkan teori-teori kecil di dalam ilmu keperawatan. Kemudian pertama jangan kita merasa tidak nyaman setelah kita tahu ini yang ingin dicapai. Bangun rasa nyaman pada mahasiswa, buat kondisi kelas itu menyenangkan gitu. Jadi jangan datang sudah berpikiran waduh payah nih mahasiswa bisa terima atau tidak. Pastikan bahwa mereka bisa menerima. Mungkin tingkat penerimaan mereka yang berbeda satu sama lain. Nyamankan mereka sehingga mereka lebih mudah untuk masuk ke dalam pemikiran dan proses pikir mereka. Ya. Kemudian cara menyamankannya ya dengan therapeutic greeting, kemudian dengan menanyakan mulai dengan yang umum-umum dulu, kemudian baru kita masuk ke konten, dan tekankan bahwa ini tidak sulit selama Anda tidak berhenti untuk selalu mau berpikir. Intellectual curiosity Anda harus tetap dibangun. Kemudian kaitkan dengan profesionalisme. Mengapa teori keperawatan penting? Karena bukan hanya untuk mata kuliah saja, bahwa setiap professional nurse, they have responsibility, morally responsible untuk turut mengembangkan teori keperawatan. Ini adalah tanggung jawab moral. Kemudian penting selanjutnya adalah menyamakan persepsi tentang konsep sentral disiplin keperawatan yang diasumsikan oleh pakar keperawatan untuk mengkonstruksi teori, yaitu manusia, lingkungan, kesehatan, keperawatan sebagai rempah-rempah utama disiplin ilmu keperawatan. Apapun yang kita lakukan dalam riset dan praktek, kita tidak pernah bisa lepas dari empat konsep sentral tersebut. Kemudian jelaskan apa yang membedakan tiap tingkat teori dan kemanfaatannya, dan cukup kata kuncinya saja. Jadi kita nggak perlu membuat mahasiswa hafal tiap teori, tidak. Tapi apa kata kuncinya saja? Roy, oke, tentang adaptasi. Kemudian kita lihat lagi tentang Roger misalnya, tentang unitary man. Jadi kata-kata kuncinya itu saja yang kita tekankan kepada dia. Karena dari situ dia akan tahu, oh siapa sih pakar perawatan mengasumsikan tentang apa. Kemudian jelaskan apa yang membedakan tiap tingkat teori dan kemanfaatannya. Juga cukup kata kunci. Dan kemudian saya sering menggunakan dua istilah, yaitu kaki dan kasus. Karena seringkali mahasiswa bilang, Prof, bagaimana ya? Saya pengen menggunakan teori teori ini untuk kasus saya ini. Saya bilang jangan terbalik. Anda tidak akan memilih sepatu yang tidak tepat untuk kaki Anda. Jadi pelajari dulu kasusnya apa. Baru Anda pilih teori yang paling pas untuk kaki tersebut. Jadi dengan perumpamaan-perumpamaan yang simple ya, kita mensimplifikasikan sesuatu yang kompleks, itu akan sangat membantu. Ayo coba lihat kasusmu apa. Oke, ini kakimu ya, ini masalah keperawatannya ya. Lalu untuk kakimu ini direspon dengan sepatu yang bagaimana? Nggak bisa Anda pakai sepatu lancip di depan kalau jari-jari Anda lebar misalnya. Jadi hal-hal yang seperti itu membuat mereka lebih mudah memahami. Saya rasa itu yang penting sekali adalah keyakinan kita, nursing is something that is done with the head, the heart, and the hands. Jadi sesuatu yang menggunakan kecerdasan, ya, dan kecerdasan itu peroleh dari teori-teori dan sains keperawatan. Kemudian kita menggunakan kemampuan berkomunikasi, hubungan interpersonal, menggunakan hati, dan kita menggunakan psikomotor kita atau kiat-kiat yang kita lakukan di dalam praktek keperawatan. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Saya kembalikan moderator. Iya. Iya. Ya, baik, terima kasih Prof. Yani atas sharingnya untuk materi hari ini. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, kami lihat di sini sudah banyak yang bertanya, Prof. Tapi kita akan melanjut ke
materi dari Pak Kusman lebih dahulu ya, sebelum menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah bertanya di kolom Zoom maupun YouTube kita pada hari ini. Baik, kita akan masuk kepada sesi berikutnya dari Bapak Kusman Ibrahim PhD. Beliau adalah Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Selamat pagi Pak Kusman. Pagi Bu Nita. Iya, terlebih dahulu sebelum masuk kepada sesi beliau, izinkan saya membacakan CV singkat dari Pak Kusman. Beliau lahir di 17 September 1971, menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Keperawatan di Unpad Bandung pada tahun 1998, kemudian melanjutkan S2 di Thailand di Prince of Songkhla University, bidang studi keperawatan juga, kemudian menempuh S3 di tempat yang sama di Thailand di Prince of Songkhla University untuk bidang studi ilmu keperawatan. Saat ini beliau aktif sebagai akademisi, pengajar dan juga dekan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran. Di sini banyak juga sama seperti Prof Yani dari penelitian dan juga tulisan-tulisan jurnal yang beliau sudah tulis. Kemudian pada saat ini aktif seperti yang tadi kami sebutkan, baik, untuk organisasi profesi ilmiah, beliau aktif saat ini sebagai sekretaris di Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga beliau merupakan anggota Kolegium Keperawatan Medikal Bedah, anggota Divisi Litbang, dan juga aktif sebagai anggota dalam Association of Nurses in Aged Care atau ANHC. Baik, kurang lebih seperti itu. Kami bacakan CV singkat dari Bapak Kusman Ibrahim. Selanjutnya kami akan mempersilahkan kepada Bapak Kusman untuk memberikan sharing materi kepada para peserta yang pada hari ini telah sangat antusias menunggu sharing materi dari Bapak Kusman Ibrahim. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Prof. Ahiryani, mungkin mohon izin Prof untuk memaparkan apa yang diminta oleh panitia, kemudian Miss Cihoyping dan Pak Novan dari Asepfire, juga Ibu Nita dan teman-teman dari Andi TV atau penerbit Andi, dan juga para sejawat koleha semua yang hadir, mungkin para dosen di pendidikan keperawatan, juga teman-teman ada mahasiswa, dan saya lihat juga ada para senior yang hadir juga di ruang Zoom atau di YouTube. Sebelumnya mohon izin, mungkin saya bukan menggurui begitu, tapi ini sekedar berbagi perspektif atau pengalaman apa yang saya pelajari dan saya terapkan di pendidikan, khususnya terkait dengan pembelajaran teori keperawatan ini ya. Dan kebetulan saya dan Prof. Ahiryani itu diminta mengedit buku tentang nursing teori atau teori keperawatan. Jadi ini sangat pas sekali begitu dengan apa yang memang saya lakukan khususnya di pendidikan ya. Mohon izin untuk share screen ya. Sebetulnya beberapa konsep dasarnya itu tadi sudah sangat jelas sekali disampaikan oleh Prof. Ahiryani. Jadi saya kira
pengertian-pengertian dasar, apa itu teori, kemudian bagaimana eh, konsep, teori, model, dan lain sebagainya itu sudah disampaikan. Ya, jadi saya mungkin akan skip ya beberapa hal yang sudah disampaikan itu. Namun sebagai pengantar memang kalau kita lihat dinamika di pelayanan kesehatan itu sangat dinamis sekali perubahannya ya, dari dulu sejak rumah sakit itu pertama mulai dikembangkan ya di era mungkin pasca Perang Dunia Kedua ya, kemudian sampai sekarang di era industri, bahkan era masuk ke society 5.0 itu ya, di mana semakin complicated, semakin sophisticated atau semakin canggih alat-alat yang digunakan, dan ini semua mempengaruhi atau berdampak kepada pola interaksi antara perawat dengan pasien, kemudian antara perawat dengan teman-teman sejawat yang lainnya begitu. Nah, sehingga intinya teori keperawatan di sini adalah bagaimana menjelaskan tentang fenomena keperawatan, baik itu di masa mungkin yang lalu ya, yang ketika pertama teori ini muncul, kemudian menjelaskan relevansi pada masa sekarang. Nah, apakah masa sekarang itu teori masih relevan atau perlu di-upgrade, atau ada kritik, atau ada perubahan dan sebagainya. Intinya teori itu berusaha untuk mensimplifikasi fenomena yang ada sehingga mudah difahami dan bisa menjelaskan atau lebih jauhnya lagi memprediksi tentang apa yang akan terjadi begitu. Dan intinya teori itu adalah karena kita adalah keperawatan ini disebut sebagai suatu praksis disiplin. Praksis disiplin itu artinya tidak hanya ilmu murni, tetapi juga ada ilmu terapannya, ada prakteknya, dan tujuan akhir atau ultimate goal dari nursing itu adalah meningkatkan kualitas pelayanan yang bisa dirasakan oleh masyarakat begitu. Jadi pendidikan, riset, dan organisasi itu semua dikelola dalam mendukung tujuan akhir peningkatan kualitas pelayanan. Nah, begitu juga dengan teori-teori keperawatan. Jadi teori-teori keperawatan itu dikembangkan tidak hanya untuk menambah katakanlah body of knowledge dari nursing disiplin atau the scientific discipline, tetapi juga untuk ada kontribusi terhadap peningkatan keperawatan, terutama di pelayanan. Itu intinya. Nah, ini juga saya kira teman-teman sering dilihat ya, dibaca gitu, bahwa ada 3 komponen utama memang yang ini saling terkait dalam pengembangan profesi keperawatan ini, yaitu praktek, kemudian riset, dan juga teori ya. Praktek tentunya akan berjalan sebagai istilahnya itu business as usual kalau tidak ada inovasi-inovasi yang dikembangkan melalui riset ya. Jadi inovasi berbasis riset ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, karena kita berada di dalam masyarakat katakanlah ilmiah, sehingga inovasi yang kita kembangkan itu berbasis pada evidence atau pada ilmu yang didapat melalui riset. Dan praktek ini juga merupakan satu fenomena yang sangat kompleks ya, sehingga ini perlu ada katakanlah satu eksplanasi penjelasan yang mungkin tidak bisa semuanya katakanlah bagaimana mengkomunikasikan nursing misalnya kepada masyarakat luas ya, baik itu ke tatanan orang umum misalnya lay person atau ke tatanan masyarakat profesi yang lain. Nah, disinilah pentingnya ada teori yang kita mencoba untuk mensimplifikasi, mencoba menarik fenomena itu, kemudian mendeskripsikan dan menjelaskan sehingga bisa diterima oleh yang lain gitu. Dan ini semua sangat mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan, baik itu perawat sehari-hari di lapangan gitu ya, atau para manajer, pengelola,
kemudian termasuk edukator ya. Edukator misalnya di pendidikan kita dalam menentukan kurikulum dan lain sebagainya tentunya akan melihat keterkaitan ini. Dan ini juga nanti akan berdampak pada bagaimana mendesain intervensi dan juga melakukan evaluasi gitu ya. Ini saya kira tadi sudah nursing teori itu apa, kemudian bagaimana keterkaitan teori, riset, pendidikan itu dalam pengembangan satu keilmuan ya, karena keperawatan sudah diterima sebagai ilmu dari sejak Undang-Undang Kesehatan waktu itu dikeluarkan ya, tercantum di situ, sehingga kewajiban kita semua untuk membuktikan bahwa memang nursing is a science itu. Nah, salah satu core atau inti yang memang harus diterima di masyarakat ilmiah untuk pengembangan suatu ilmu adalah riset ya. Dan riset inilah yang memang harus terus dikembangkan. Oleh karena itu, riset ini tidak bisa hanya misalnya sebatas pada level skripsi saja, tapi level pada tesis, pada disertasi, bahkan pada level-level yang lebih besar lagi daripada itu. Nah, jadi teori dengan riset itu juga saling mendukung, ya, saling keterkaitan. Teori bisa menggait riset supaya bisa lebih efektif, bisa lebih efisien misalnya dalam memahami fenomena. Contoh misalnya kalau kita ingin meneliti bagaimana efektivitas komunikasi terapeutik ya bagi pasien dengan masalah kesehatan tertentu misalnya, maka teori misalnya yang relevan untuk menjelaskan atau menggait itu kita pilih misalnya. Contoh misalnya tentang bagaimana teori interaksi misalnya ya, atau teori goal attainment misalnya, itu yang bisa katakanlah memandu agar riset itu akan lebih efektif. Nanti tinggal bagaimana menjelaskan variabel-variabel dari teori itu, kemudian diuji dalam riset apakah itu memang masih relevan, valid, atau mungkin ada pengembangan misalnya. Nah, dari riset kemudian dengan teori ini juga terkait juga dengan education atau pendidikan, karena di pendidikan kita punya kewajiban untuk memberikan knowledge yang update, ya, yang tidak katakanlah sudah expire atau tidak lama. Dan kita tahu saya kira teman-teman dosen sudah pada paham bahwa riset itu menjadi bagian dari tridharma perguruan tinggi yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena yang kita berikan ilmu atau katakanlah knowledge yang kita berikan sekarang mungkin 5-10 tahun ke depan sudah berbeda lagi begitu. Apalagi kalau kita memberikannya yang memang sudah lawas sekali begitu, dari buku-buku yang sudah lama begitu. Nah, sehingga education juga sangat memerlukan katakanlah produk-produk dari research atau knowledge generating dari research itu untuk bisa memberikan pendidikan yang relevan. Dan ini semua nanti akan mendukung pada pengembangan nursing science, dan diharapkan nursing science ini ada efeknya atau ada impactnya terhadap nursing practice, sehingga metode-metode riset pun berkembang dari yang mungkin riset dasar ya atau basic research, kemudian clinical research ya atau community research, sekarang berkembang lagi menjadi misalnya translational research atau transformative research. Jadi riset tidak hanya sebatas memenuhi katakanlah curiosity dari intelektualitas, tetapi juga diharapkan ada improvement pada praktek. Nah, ini mungkin tantangan besar bagi kita sebagai perawat, apakah memang sudah sampai ke tahap itu atau kita paling tidak berada pada the right track ya, pada track yang menuju ke sana begitu, tidak keluar dari track yang memang diharapkan begitu. Nah, saya kira peran teori bagi nursing practice tadi juga sudah disampaikan bahwa intinya teori itu harus berguna, harus ada efeknya atau harus ada added value-nya terhadap peningkatan dari praktek.
Nah, kemudian saya kira ini juga sudah pentingnya teori. Nah, teori ini bisa menjelaskan ya dari suatu fenomena, kemudian bisa memprediksi ya, sehingga kalau kita bisa memprediksi, bisa mengontrol suatu fenomena, bisa meminimalkan efek yang akan timbul gitu ya dari katakanlah fenomena tersebut. Eh, Klasifikasi nursing theory kalau di buku ini Marilyn Tomei and Ali Good ini ya, jadi ini ada macam-macam klasifikasi. Jadi nanti eh, ada yang berdasarkan misalnya fungsinya, jadi untuk hanya mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, kemudian bisa preskriptif, artinya bisa sampai memberikan rekomendasi atau eh, saran atau tips misalnya untuk bagaimana dari teori yang disampaikan tersebut. Nah, kemudian ada yang berdasarkan ini tadi yang Prof juga sudah sampaikan, berdasarkan abstraksinya atau berdasarkan generability dari meta teori, grand, middle range sampai ke practice teori. Nah, teori ini tentunya berkembang sesuai dengan perkembangan profesi keperawatan juga. Kita ketahui kalau kita runut baca di sejarah misalnya dari mulai era Florence Nightingale ya, di mana pada saat itu eh, bisa disebutkan sebagai masa kebangkitan ya, mulai kebangkitannya profesi keperawatan. Banyak sekali teori-teori yang muncul itu menjelaskan what is nursing identity ya. Jadi identitas apa yang dimaksud dengan nursing itu. Makanya mungkin Orem misalnya menjelaskan nursing itu adalah tujuannya adalah mensupport self care pada pasien. Kemudian yang lain menjelaskan misalnya dari Leninger bahwa nursing itu adalah semacam profesional care yang berbasis kepada budaya misalnya atau transkultural nursing. Jadi itu beberapa teori muncul untuk menjelaskan tentang nursing. Nah, semakin banyak, nah tentunya banyak cara pandang tentang penjelasan tentang nursing ini. Nah, hanya apakah penjelasan itu sudah sampai ke dalam tahap tadi implementasi, peningkatan kualitas. Nah, maka berikutnya muncul lagi teori-teori yang berusaha untuk lebih membumikan lagi ya, atau mendownstreamkan lagi dari teori awal. Jadi muncul middle range teori, kemudian sampai ke praktis teori, artinya ini teori yang betul-betul bisa mengguide praktek ya, dan itu bisa dilihat diukur outcome-nya dari penerapan teori ini. Nah, ini saya kira tadi sudah. Nah, kemudian ada berbasis dilihat dari philosophical underpinning-nya atau dasarnya, teori yang berbasis pada kebutuhan, misalnya Virginia Henderson ya, ada 14 kebutuhan dasar, kemudian ada 21 nursing problem dari Abdullah misalnya. Ini melihat teori kebutuhan. Kemudian ada teori interaksi, kemudian teori yang terkait outcome, dan teori yang humanistik. Jadi memang para pakar, para teoris pada waktu itu sangat, ketika memandang nursing itu sangat dipengaruhi oleh background, katakanlah atau latar belakang dari pendidikan, pengalaman dari area di mana dia bekerja, kemudian dia berinteraksi dengan bidang-bidang apa saja, itu mempengaruhi pada cara pandang terhadap nursing. Tetapi kalau kita lihat dari prinsip kalau di Indonesia itu prinsip kebinekaan ya gitu ya. Jadi diversity, di mana sebetulnya itu akan semakin memperkaya hasanah tentang fenomena keperawatan itu. Jadi sangat komprehensif begitu. Nah, bagaimana teori ini bisa dikembangkan dan diaplikasikan? Nah, ini tentunya
teman-teman juga sudah pada belajar ya, misalnya dari mulai proses berpikir ada deduktif, ada induktif ya. Jadi kita misalnya bisa mengamati misalnya satu fenomena-fenomena kecil atau fakta-fakta, kemudian nanti ditarik generalisasi ya, itu sebagai suatu teori misalnya. Kemudian atau justru sebaliknya, kita berangkat dari suatu teori, kemudian kita coba dites misalnya dalam satu fenomena yang ada, kemudian nanti diambil kesimpulan ya. Jadi proses pengembangan keilmuan ini selalu terjadi dua arah antara induktif dan deduktif. Dan ini juga yang kita sering terapkan ya dalam metode riset, misalnya ini pendekatan kualitatif, kemudian ini pendekatan kuantitatif ya. Nah, kemudian dilihat dari bagaimana historical development-nya teori ini. Nah, seperti tadi saya sampaikan, memang di awal-awal kebangkitan keperawatan nursing itu yang tokoh pelopornya terkenal Nightingale gitu ya. Itu waktu itu ya karena mungkin orang-orang nggak begitu jelas dengan perawatan, apa itu nursing dan sebagainya, sehingga Nightingale itu berusaha untuk mengemukakan salah satunya adalah tentang teori lingkungan ya, di mana menurut beliau bahwa sehat itu adalah suatu interaksi antara manusia dengan lingkungan, dan bagaimana perawat itu bisa membantu individu supaya sehat dengan memodifikasi atau memanipulasi, menata lingkungan yang mendukung terhadap kesehatan. Nah, beliau memperhatikan paling tidak ada 4 aspek, misalnya tentang udara yang bersih, tentang higienitas, ya, tentang pencahayaan dan sebagainya. Nah, dengan demikian maka perawat itu jelas, semakin jelas areanya, jelas ranahnya, ya, pada saat itu gitu. Kemudian makin ke sini semakin dilengkapi. Dan menurut beberapa ahli bahwa pada era sekarang itu sudah masuk pada era integrated science, di mana memang jarang orang yang menganut hanya satu pandangan saja, tapi saling melengkapi, dan bagaimana integrated science itu bisa diterapkan, ditransformasikan tadi ke lahan praktek atau kepelayanan gitulah, sehingga muncullah sekarang yang disebut dengan misalnya operasional research ya, atau action research. Jadi riset yang memang diarahkan kepada satu tindakan untuk memperbaiki. Nah, bagaimana teori dengan praktek, sekiranya ini tadi juga sudah disampaikan ya. Kemudian dengan pendidikan. Nah, adapun di pendidikan ini pengalaman, sharing pengalaman saja, mungkin belum menjadi satu katakanlah pola baku ya. Jadi nanti teman-teman dosen juga bisa menganalisis, disesuaikan. Misalnya kita di Indonesia ini ada berbagai level pendidikan, dan kalau merujuk kepada KKNI ya, Perpres 12 tahun 2012 kalau tidak salah ya, untuk level diploma itu ada pada jenjang 5 misalnya ya. Nah, maka yang diharapkan di situ adalah mengenal secara umum tentang teori-teori yang mendasari pekerjaannya, kemudian bisa menerapkan untuk menggait atau mengarahkan pada satu prosedur tindakan-tindakan yang dilakukan. Contoh misalnya ketika seorang vocational nurse bagaimana mau memberikan kebutuhan personal hygiene pada pasien misalnya, maka itu bisa dikaitkan dengan misalnya salah satu teori Henderson tentang 14 kebutuhan dasar itu, di mana manusia memiliki paling tidak 14 kebutuhan itu, dan kita perawat itu membantu pasien baik itu sakit atau sehat dalam memenuhi kebutuhan itu. Nah, sehingga ketika katakanlah seorang nurse ini atau vocational nurse ini melakukan satu prosedur, dia memang berbasis pada keyakinan, belief dari profesi keperawatan, khususnya pada teori ini. Itu mungkin salah satu misalnya contoh.
Nah, kemudian untuk yang level nurse, di mana lebih tinggi beberapa tahap, kalau profesi 7, kalau S1-nya 6, ini lebih ke bagaimana memahami prinsip-prinsip umum dari teori, walaupun tidak semua, ya karena terlalu banyak, mungkin beberapa teori, dan bagaimana itu diterapkan dalam melakukan asuhan keperawatan, ya. Dalam merancang katakanlah asesmennya, kemudian diagnosisnya, kemudian sampai ke intervensi dan evaluasi. Nah, di level S2 ini diharapkan di samping memahami teori secara umum, juga mampu melakukan analisis secara struktural. Jadi bisa menganalisis itu kan bisa mengurai teori itu secara struktur, kemudian komponen. Nah, komponen-komponen teori itu apa saja, misalnya mana preposisinya, mana asumsinya, mana hukum, dan mana asumsi dan sebagainya. Kemudian bagaimana interrelasi antara konsep atau komponen gitu ya. Kemudian ini level S2 mulai diajarkan seperti itu, dan juga bisa mengembangkan satu katakanlah practical tool atau instrumen misalnya atau alat untuk bisa melakukan asesmen pada pasien yang menerapkan teori ini. Kemudian yang level S3 diharapkan tentunya tadi bisa mengevaluasi, mengkritik, menguji dan mengembangkan, merevisi atau melahirkan satu teori baru gitu ya. Hanya memang mungkin tidak mudah tadi untuk bisa melahirkan satu teori baru, apalagi di sela-sela teori-teori sudah banyak ya. Kecuali kalau memang kita betul-betul punya katakanlah satu novelty yang sangat luar biasa gitu dari penelitian ini sehingga muncul teori-teori baru. Nah, ini prediksi ke depan teori keperawatan yang memang dibutuhkan katanya menurut buku ini ya, buku pakar keperawatan itu. Jadi teori yang semakin baik teori adalah semakin bisa meningkatkan praktek atau kualitas dari praktek. Jadi tugas kita adalah bagaimana mengaplikasikan teori, kemudian melihat dampak dari teori terhadap peningkatan praktek keperawatan, baik itu di tatanan layanan Fasiankes ya ataupun di masyarakat. Kemudian teori yang memiliki katakanlah skop yang lebih sempit, kemudian lebih konkret ya, menuju pada fenomena tertentu yang merefleksikan praktek, ini dibutuhkan ya ke depan ini untuk semakin menjelaskan bagaimana praktek ini bisa ditingkatkan. Contoh misalnya teori tentang caring ya, caring dari awal misalnya Jean Wetzen itu lebih ke philosophy of caring. Tetapi sekarang itu ada salah seorang yang sering kita undang juga, yaitu Pak Profesor Rojano Loksin, itu mencoba menerapkan atau mengimplementasikan teori caring dalam konteks teknologi misalnya. Jadi dalam konteks era layanan kesehatan sekarang dibanjiri dengan teknologi, tetapi bagaimana caring masih bisa sustain dan bisa relevan gitu. Nah, teori-teori inilah yang memang sekarang dibutuhkan, bagaimana mengimplementasikan teori ke yang lebih praktis gitu sehingga bisa mengguide praktek. Nah ini mungkin sekedar sharing berbagi bagaimana pengembangan satu atau penerapan aplikasi dari salah satu teori ya dalam khususnya teori OREM Self-Care Deficit Nursing Theory ini coba diterapkan pada area medikal bedah khususnya untuk perawatan pasien yang menjalani hemodialisis ya. Ini salah satu penugasan yang saya lakukan bersama teman-teman, dan juga ini juga yang kami coba untuk ini kan kepada para mahasiswa ya. Sebelumnya tentunya kita mereview konsep dari teori itu. Misalnya teori self-care ini ada 3 komponen teori yang saling terkait, ada self-care terapeutik, ada self-care demand,
teori, kemudian ada nursing system teori ya, dan ini masing-masing ada 6 komponen dan ada satu yang disebut dengan ini faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal yang disebut dengan basic conditioning factor yang terdiri dari 10 item atau 10 hal ya. Kemudian ada di therapeutic self-care demand itu ada self-care requisite, di mana ada universal, ada developmental, dan ada health deviation. Jadi mungkin ini nursing system nanti ada wholly, partly, dan supportive, dan ini nursing agensinya sosial, interpersonal, dan profesional. Nah ini konseptual modelnya. Jadi self-care ada tiga interrelated komponen atau teori. Jadi ada self-care, ada self-care agency, kemudian self-care demand. Jadi pada seseorang, menurut cara pandang Oren ini, dia punya kemampuan untuk melakukan perawatan mandiri. Nah, untuk perawatan mandiri. Nah, hanya pada kondisi tertentu, misalnya ketika terjadi sakit, ya, di mana ada kebutuhan yang meningkat dibanding dengan potensi self-care yang dimiliki. Nah, sehingga terjadilah di situ defisit. Dan disinilah kehadiran dari nursing. Ya, nursing ini untuk bisa membantu menyeimbangkan antara demand dengan agensi sehingga pasien bisa melakukan self-care secara mandiri. Nah, di samping itu ada conditioning factor nanti yang mempengaruhi. Nah, ini kurang lebih gambarannya ya. Nah, dalam kondisi sakit misalnya keseimbangan ini bisa terganggu dan nursing di sini hadir untuk bagaimana mencapai keseimbangan gitu ya, agar pasien itu bisa melakukan self-care lagi. Nah, ini yang basic conditioning faktornya, ada faktor yang mempengaruhi, ada age, gender, development state, health state, kemudian socio-cultural orientasi, dan seterusnya. Nah, ini setelah review konsep ya, kemudian nanti bagaimana ini kita kembangkan menjadi satu tool ya atau instrumen. Ini kita skip saja. Nah, ini assessment toolnya misalnya ada ini, kalau ini pemahaman konsep tentang pasien yang CKD-nya ya, framework bagaimana seorang pasien CRF atau CKD yang menjalani hemodialisis sehingga dia mengalami katakanlah perubahan keseimbangan tadi antara self-care agency dengan self-care demand sehingga mempengaruhi pada self-care gitu. Nah, ini dua hal yang dikaji nanti, basic conditioning factornya, kemudian therapeutic self-care demand yang dimana ada 3 komponen ini, dan ini kita kembangkan menjadi salah satu katakanlah tool atau instrumen yang bisa mengumpulkan data-data berdasarkan pada klasifikasi itu. Nah, mungkin ini sebagai contoh saja, misalnya ya, contoh bagaimana cara mengkaji atau pendekatan ke pasien dengan menggunakan cara pandang dari Orem misalnya ya, tentang self-care ini, atau cara teori dari Orem. Mungkin kalau cara pandang yang lain akan lain lagi begitu model ininya gitu ya, model pendekatannya. Tapi ini memberikan gambaran bahwa inilah activity dari nursing misalnya kalau menurut Orem seperti itu. Kemudian objektifnya, kemudian development self-care requisite-nya ya, kemudian boleh juga misalnya untuk menilai tertentu menggunakan instrumen yang sudah ada, misalnya kalau menilai tentang spiritualitasnya dan sebagainya. Kemudian ya, nah ini nah dari sini maka nanti dari hasil asesmen kemudian ada juga pola diagnosa keperawatan yang memang karena ini dikembangkan awal, mungkin belum waktu itu kan belum berkembang
ICNP ya, International Classification Nursing Practice, atau bahkan kalau sekarang SDKI kalau di PPNI ya, sehingga sekarang sudah banyak kan yang membuat nomenklatur atau klasifikasi dari nursing diagnosis. Tetapi ini salah satu contoh saja, misalnya bagaimana pendekatan OREM ini melihat ada ketidakmampuan pasien dalam mempertahankan keseimbangan atau self-care, terutama dari masalah intake dan output cairan misalnya. Kemudian nanti didesain outcome-nya seperti apa, kemudian implementasi dan evaluasinya seperti apa. Saya kira ininya akan sangat luas tergantung dari konteks kasusnya, hanya memberikan contoh saja. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya, bagaimana nursing theory ini bisa diaplikasikan sebetulnya dalam praktek asuhan keperawatan dan juga dalam riset dan pengembangan keilmuan. Mungkin itu Bu Nita yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kalau ada hal yang bisa dieksplorasi di diskusi, saya persilakan. Terima kasih Bu Nita, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kusman atas sharingnya yang luar biasa pada siang hari ini. Seperti yang tadi saya mungkin sudah sampaikan, memang di kolom chat di sini kami lihat sudah banyak sekali peserta Bapak Ibu dan saudara-saudara kita yang bertanya baik kepada Prof Yani maupun ke Pak Kusman. Jadi izinkan kami untuk membacakan satu persatu pertanyaan untuk dapat dijawab oleh Prof Yani maupun Pak Kusman. Baik, yang pertama adalah pertanyaan pertama akan kami bacakan dari M. Dery Ramadan. Izin bertanya kepada Prof Yani, apa saja teori keperawatan yang sesuai atau fit untuk diaplikasikan dalam pelayanan kesehatan di masa pandemi ini, Prof? Terima kasih sebelumnya. Dery dari Ilmu Kesehatan Raja Wali. Silahkan Prof Yani. Baik, tadi saya sudah berikan contoh ya. Iya, dengan betul. Sepatu dan kaki. Jadi permasalahan pandemi itu apa yang menjadi fokusnya? Kakinya itu apa sebenarnya? Jadi andai kata fokusnya kepada stres adaptasi, maka kita akan pada masa pandemi kan orang harus beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang menyulitkan, bagaimana dia harus mengelola stres untuk bisa beradaptasi optimal dan sebagainya. Maka bisa saja menggunakan teori-teori yang lebih mengemukakan tentang stres adaptasi. Tapi apabila fokusnya kepada kemampuan sebagai penyintas, orang yang survive, bahkan dia menjadi lebih resilient, lebih tangguh setelah melewati masa-masa sulit, mungkin dia sendiri terkonfirmasi positif, dirawat dan sebagainya, maka bisa saja menggunakan transition teori transisi dari Malaise, Afaf Ibrahim Malaise, atau ada teori-teori yang lain yang sesuai. Jadi apa yang menjadi fokus itu menjadi penting. Itu harus dijawab dulu. Bagaimana kakinya yang memerlukan sepatu seperti apa, itu setelah kita tahu fokus dari permasalahannya. Itu biasanya saya berikan penjelasan supaya gampang untuk mahasiswa. Gitu Bu Nita. Iya, baik. Terima kasih Prof Yani atas penjelasannya. Semoga dapat menjawab dari pertanyaan Pak Dery ya di sini. Kita akan lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada Ibu Risna menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi sangat menarik Prof Yani. Yang saya ingin tanyakan adalah tentang strategi yang dapat dipergunakan untuk menarik minat seluruh teman sejawat, dosen di institusi
agar dapat menggunakan teori keperawatan yang relevan pada seluruh tugas akhir mahasiswa, Prof. Mohon saran dan motivasinya. Terima kasih sebelumnya. Dari Risnah di jurusan keperawatan UIN Alauddin Makassar. Silahkan pertanyaan untuk Prof. Yani kembali, Prof. Ya, baik. Pertama adalah bahwa kita adalah role model, kita adalah contoh peran. Bagaimana jika seorang dosen tidak begitu meyakini pentingnya teori itu di dalam praktek ataupun di dalam menuntun penelitian perawatan. Jadi kita sendiri dulu harus yakin bahwa teori ini penting untuk pengembangan sains keperawatan dan kita punya tanggung jawab moral untuk terus mengampu dan mengembangkan. Tidak hanya oleh kita sendiri maupun kita turunkan kepada yang lain, kepada mahasiswa. Jadi itu harus ditanamkan dulu bahwa itu menjadi tanggung jawab moral setiap dosen keperawatan untuk ikut mengkontribusi pada pengembangan keilmuannya. Dan oleh karena itu berikan saja beri pelatihan dan kiat-kiat yang memudahkan. Biasanya seseorang menghindari untuk mengajar mata kuliah tertentu, substansi tertentu ketika dia merasa bahwa dia tidak confidence, dia tidak percaya diri. Jadi kiat-kiat itu yang penting. Misalnya saja seperti yang tadi saya katakan, kita merasa nyaman dulu, kita paham dulu apa yang diharapkan dari mahasiswa. Bahwa kedua, kita yakin bahwa ini sangat bermanfaat dan menjadi tanggung jawab moral kita untuk terus mengembangkan sains keperawatan melalui teori keperawatan yang kita pahami. Kemudian yang ketiga, kita bangun rasa nyaman di lingkungan kita bahwa ini tidak sulit, ini mudah, dan berikan contoh-contoh konkret. Baru dari situ kita bangun bagaimana pendekatan teori keperawatan bisa kita lakukan. Jadi menurut saya dosennya penting sekali untuk merasakan bahwa ini penting gitu. Dan itu yang menjadi tantangan utama nantinya untuk memotivasi dosen sehingga dosen bisa dengan senang hati, dengan rasa nyaman untuk mengajarkan tentang teori dan sains keperawatan. Saya tidak bisa jelaskan terlalu panjang tentang hal ini ya, tentang tipsnya. Iya, betul. Jadi memang di sini seperti yang tadi Prof. Yani sampaikan, penting ya untuk merasa nyaman terlebih dahulu dan membangun rasa nyaman ya, Prof. ya, sebelum untuk lebih lanjut. Baik, masih banyak, Prof. ini ternyata pertanyaannya. Kita berikutnya adalah dari Fitriana, mahasiswa dari Stikes Mukla. Izin bertanya, bagaimana cara kiat-kiat mempelajari teori-teori keperawatan secara mudah? Soalnya saya masih bingung, baru mahasiswa baru. Silahkan kepada silahkan Prof. Saya lagi ya. Iya. Menurut saya menjadi sangat penting sekali untuk mencari kata kunci dari tiap teori. Dan jangan menggunakan teori yang meta teori level, tetapi teori yang cukup besar atau yang paling sering dan paling populer digunakan di Indonesia, ya. Dan biasanya itu di level grand theory level yang sering digunakan dalam riset dan juga praktek ataupun pengantar kurikulum. Nah, tidak perlu memahami sekali duduk, itu tidak mungkin dilakukan. Tapi yang penting dilakukan adalah memahami kata kunci tentang apa sih teori itu. Kemudian dari kata kunci itu kita akan melihat kepada asumsi. Pakar ini ngomong apa sih? Dia melihat manusia itu seperti apa sih? Lingkungan seperti apa? Kemudian kesehatan itu sebagai kondisi yang seperti apa? Dan tindakan keperawatan yang mesti dilakukan seperti apa? Dan hubungan antar konsep bagaimana? Nah, baru kita masuk ke dalamnya. Jadi kita tidak perlu terlalu memahami, terlalu rinci untuk semua teori, itu tidak mungkin kita lakukan. Bahkan kita nanti menjadi resisten untuk belajar lebih lanjut. Tetapi menjadi sangat penting untuk mengetahui latar belakang dari pakar teori keperawatan tersebut. Karena itu akan memberikan arah dari teori dia itu seperti apa. Kenapa dia punya asumsi tertentu pada 4 konsep sentral yang ada. So make it simple gitu. Sehingga kita merasa tidak berat kalau Anda baca sekali duduk 2 volume buku teori yang diterjemahkan itu, apalagi misalnya dalam bahasa Inggris ya yang Aligut asli, maka cukup berat untuk memahami semuanya.
Terima kasih banyak. Iya, Prof Yani, terima kasih. Jadi make it simple, menarik sekali yang disampaikan Prof Yani. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan tadi. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Fatin Laitul B dari UM Surabaya. Di era pandemi ini, mahasiswa banyak yang menggunakan literatur, review, tidak penelitian langsung pada tugas akhirnya. Bagaimana teori keperawatan digunakan untuk literatur review tersebut? Apakah harus dimasukkan di pembahasan? Terima kasih, Prof. Wassalam. Silahkan, Prof. Yani. Untuk systematic review itu kita tidak bisa lepas dari konsep-konsep yang kita akan review. Jadi kita harus searching sesuai dengan konsep yang akan menjadi fokus dari review sistematik yang kita lakukan. Dan konsep-konsep itu pasti ada cantolannya ya. Konsep yang dilihat dari asumsi siapa yang paling relevan, baru kita masuk ke dalam teorinya. Jadi tidak kita sangkutkan kepada atau kaitkan pada semua teori, tapi teori-teori yang relevan saja yang menjadi landasan teori dari konsep yang menjadi fokus dari review sistematis yang dilakukan. Iya, sebaiknya itu memang dibahas. Terima kasih banyak. Pertanyaan berikutnya untuk Bapak Kusman Ibrahim. Pak Kusman, mohon dijawab. Ini ada mohon sharing pengalamannya, Pak, bagaimana mengintegrasikan nursing theory into nursing practice and conducting research. Terima kasih. Dari Bapak Dery lagi, dari Stikes Raja Wali. Silahkan Pak Kusman. Ya, terima kasih Pak Dery. Mungkin tadi salah satu contoh misalnya ya, itu contoh waktu saya studi S2, saya mempelajari khususnya bagaimana aplikasi teori OREM ya dalam penyakit kronis untuk pasien dialisis. Kemudian satu lagi ketika saya S3 itu saya mempelajari teori tentang transcultural nursing ya dari Leininger. Kemudian saya gunakan untuk penelitian memahami bagaimana fenomena care ya pada budaya khususnya di masyarakat Jawa Barat ya, di Sunda begitu. Nah itu salah satunya misalnya begini, kita dari keperawatan sudah meyakini sejak lama ya bahwa bahkan itu masuk ke salah satu ranah kompetensi yang terkait dengan peka budaya begitu ya. Jadi kita harus mengapresiasi, mengakomodir, menghormati latar belakang budaya, keyakinan dari pasien, itu kan inti ajarannya seperti itu. Tetapi bagaimana itu implementasinya? Ya misalnya ketika saya mencoba berinteraksi dengan pasien-pasien, khususnya yang tanda kutip masih katakanlah berpegang ini ya, adat kesundaannya itu misalnya kental sekali misalnya. Ketika taruhlah memberikan edukasi kepada pasien. Nah kepada pasien itu ketika kita tanya misalnya bagaimana ibu bisa dimengerti, oh ya muhun, sumuhun misalnya, sambil dia mengangguk gitu ya. Nah ketika ditanya itu, kemudian kan kita harapkan ada perubahan perilaku kalau dia mengerti ya, atau perubahan tindakan lah gitu ya di berikutnya begitu. Nah tetapi ternyata pada kenyataannya itu tidak terjadi perubahan itu. Nah sehingga kita telusuri, kita kaji misalnya ya kenapa. Sehingga itu kan satu simbol perilaku yang perlu digali itu di bawahnya itu apa sih makna dari berkata muhun misalnya, berkata iya misalnya, dari mengangguk ya. Ternyata yang namanya kata iya, muhun, mengangguk itu bukan hanya menunjukkan pada pengertian terhadap apa yang disampaikan, tetapi itu juga mengandung arti respect, menghormati terhadap orang yang menyampaikan gitu. Dan itu lebih didahulukan ya ketimbang misalnya, karena di masyarakat misalnya orang Sunda itu
menghormati orang misalnya yang diajak bicara begitu. Jadi dari pemahaman itu maka muncullah katakanlah semacam insight ya bahwa sebetulnya untuk mengecek pemahaman bagi masyarakat atau orang yang berpegang ini tidak hanya cukup puas dengan dia mengangguk kemudian berkata sumuhun atau iya gitu ya. Karena itu belum tentu merefleksikan katakanlah apa yang ada di dalam pemikirannya. Nah, oleh karena itu perlu ada metode lain misalnya ya. Metode lain bagaimana mengevaluasi satu pemahaman ketika memberikan edukasi pada pasien ya. Misalnya antara ada cross check-nya dengan yang lainnya atau sering dikonfirmasi lagi, ditanya lagi, dijelaskan lagi dan sebagainya begitu. Itu adalah salah satu aplikasi dalam kecil mungkinnya aplikasi kecil dalam praktek bagaimana kita menggunakan teori tadi transcultural nursing ya atau culture diversity and universality ya untuk memahami satu fenomena ya reaksi atau perilaku pasien gitu sehingga bisa lebih mengarahkan lagi pada intervensi kita untuk selanjutnya gitu. Saya kira itu sebagai contoh sederhana saja ya dalam konteks praktek sehari-hari. Dalam konteks risetnya misalnya kita bisa menggunakan katakanlah model Sunrise model itu untuk menginvestigasi lebih lanjut bagaimana persepsi care misalnya atau pandangan pemaknaan tentang care itu dari konteks pasien, kemudian dari konteks profesional, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhinya sehingga itu bisa dipetakan dalam satu cognitive map namanya atau peta pikiran begitu yang itu bisa memberikan panduan atau arahan kita dalam mengambil keputusan gitu. Keputusan bisa keputusan yang sifatnya level individu pasien misalnya terkait dengan asuhan sehari-hari atau keputusan juga bisa dalam level yang lebih besar lagi misalnya kebijakan taruhlah misalnya rumah sakit sampai di misalnya kalau dulu ya sebelum ada apa namanya warois atau apa gitu ya atau petugas kerohanian misalnya karena dasarnya adalah respek terhadap keyakinan maka keyakinan pasien itu akan katakanlah harus dihormati dan harus difasilitasi untuk terpenuhinya sehingga nanti bisa dibuat kebijakan misalnya ada satu tim untuk misalnya memberikan bimbingan rohani ya misalnya atau mungkin kalau yang di rumah sakit yang saya baca di yang lain itu sampai menyediakan rumah sakit itu punya penterjemah khusus ya bagi pasien-pasien yang memang tidak berbahasa secara umum di rumah sakit itu. Contoh ketika ada orang asing datang misalnya jangan sampai terjadi kesalahan intervensi karena masalah bahasa. Nah, ini adalah bagaimana efek dari satu teori terhadap policy kebijakan ya, kebijakan di level rumah sakit. Saya kira itu contoh-contohnya. Mungkin Pak Dery masih banyak contoh lain yang bisa kita lihat, misalnya bagaimana aplikasi dari teori ini pada riset, pada praktek begitu. Begitu Bu Nita mungkin. Menarik sekali tadi contoh-contoh yang telah Pak Kusman sampaikan. Semoga bisa cukup menjawab pertanyaan pertanyaan dari Pak Dery Ramadan hari ini. Baik, berikutnya kita masuk ke pertanyaan dari Irman Sumantri. Di sini beliau menanyakan kepada Prof Yani dan Pak Kusman sekaligus. Berdasarkan bahwa banyak teori keperawatan yang diajukan, adakah teori keperawatan yang telah diaplikasikan dalam nursing practice di Indonesia dan dibuat oleh pakar dari Indonesia yang bisa kita sokong untuk mendunia juga, sehingga dalam pengenalan kepada adik dan rekan perawat, pakar keperawatan Indonesia itu juga bisa dikenal juga. Dari Bapak Irman di Unpad. Silahkan untuk Prof Yani dan Pak Kusman menjawab, mungkin bergantian. Dari Prof Yani lebih dahulu.
sebenarnya menjawab itu sebaiknya praktisi keperawatan ya. Oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa sebagai praktisi keperawatan dia sangat dekat dengan permasalahan keperawatan dan juga bagaimana cara untuk merespons perkembangan pelayanan keperawatan atau permasalahan yang ada di praktek keperawatan. Jadi kalau kami sebagai edukator, walaupun kami membimbing mahasiswa spesialis keperawatan jiwa seperti saya, tetap saja sulit untuk mengidentifikasi siapa sih sebenarnya perawat yang sudah betul-betul memanfaatkan atau mengembangkan teori yang khas Indonesia gitu. Setahu saya belum ada. Tetapi yang saya ingin ini kan adalah menjawab pertanyaan Arya Nur Rahman. Produk S3 itu apa sih sebenarnya? Apa output dari disertasi S3? Nah, ini yang menjadi sangat penting. Tadi saya sudah sampaikan bahwa produk dari pendidikan tinggi itu adalah lulusan perawat yang profesional, kemudian karya-karya ilmiah dan karya berupa model-model praktek keperawatan yang merespons kebutuhan pelayanan khas untuk Indonesia. Nah, untuk itu maka untuk program S3 di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, kami punya ekspektasi yang tinggi pada mahasiswa program doktor kami. Jadi tidak cukup hanya menghasilkan pembuktian pengaruh terhadap suatu intervensi, tapi dari pengaruh intervensi itu bagaimana dia bisa mengembangkan suatu model yang sesuai untuk merespons kebutuhan atau merespons fenomena yang ada di lapangan. Misalnya saja, kita tahu bahwa lansia di Indonesia makin meningkat jumlahnya dan tidak mungkin untuk menitipkan lansia di dalam tradisi Indonesia adalah biasanya lansia berada di tengah-tengah keluarga. Lalu ada model yang dikembangkan oleh misalnya Dr. Eti Rekawati yang pernah saya bimbing, yaitu model keluarga ramah lansia. Jadi bagaimana sih model keluarga yang ramah lansia? Di situ dia akan jabarkan, dia akan menghasilkan teknologi berupa instrumen untuk mengukur bagaimana keluarga seharusnya memperlakukan lansia, atau bagaimana kondisi atau gap permasalahan yang dialami oleh keluarga pada lansia, dari persepsi lansia, dari persepsi family caregiver-nya. Kemudian dia mengembangkan bagaimana mengintegrasikan budaya-budaya Indonesia di dalam model keperawatan keluarga ramah lansia. Jadi yang dihasilkan tidak saja hanya suatu instrumen, tetapi lebih dari itu adalah model yang pas untuk Indonesia. Nah, apakah ini kemudian ditindaklanjuti dan sebagainya? Menurut saya sangat penting itu untuk kita lakukan, terutama ketika melakukan tracer study tentang apa sih yang dilakukan oleh para lulusan program S3. Oleh karena itu ketika saya menguji mahasiswa dari universitas lain yang saya pikir itu merupakan tahapan yang mestinya di level S2 ya, dan ternyata itu merupakan salah satu tahapan dari 3 tahapan sebagai operational research di disertasi FIK UI. Jadi itu produknya adalah dia akan menghasilkan panduan, dia akan menghasilkan model, dia akan menghasilkan modul, dan juga instrumen-instrumen untuk mengukur dampak atau pengaruh modul tersebut terhadap perubahan dari variabel dependen yang diukur oleh mereka untuk memastikan apakah model ini valid atau tidak valid. Dan kalau kita bicara model, maka biasanya digunakan eclectic theory atau teori eklektik. Jadi beberapa komponen dari beberapa teori dijadikan satu, diadopsi, dimodifikasi, diadaptasi sesuai untuk disertasinya. Nah, inilah diawali di mata ajar atau mata kuliah pengembangan teori keperawatan. Jadi tidak mengembangkan satu teori besar, tetapi dibangun dari konsep-konsep untuk disertasinya. Dan itu akhirnya akan menjadi kerangka teori dari disertasinya dan merupakan draft dari model yang dia akan kembangkan dan buktikan di tahap-tahap pengkajian kebutuhan dan permasalahan. Jadi di operational research itu ada tahap pertama adalah mengidentifikasi apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi kebutuhan untuk membangun model ini kan perlu variabel-variabel yang valid. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan model
mengembangkan draft model, dan kemudian yang ketiga memvalidasi model. Jadi itu yang saya ingin jawab pada Pak Aryanur Rahman. Jadi saya sekalian untuk menyampaikan ya, jadi tidak benar juga kalau masuk FIK UI itu sudah sulit masuk, sulit keluar, tidak juga ya. Tapi banyak juga yang bisa selesai tepat waktu 3 tahun, 4 tahun. Jadi tetapi memang kami punya ekspektasi yang tinggi, yaitu menghasilkan model keperawatan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Prof. Yani. Kami lihat di sini karena keterbatasan waktu dan pertanyaan masih sangat banyak, Prof. Pak Kusman. Mungkin kita akan membatasi untuk menjawab tambahan 2 lagi pertanyaan ya. Baik, pertanyaan berikutnya ini untuk Pak Kusman dari Sevana Kristina dari Undip. Izin bertanya untuk materi Pak Kusman, apakah di era pandemik ini ada ketimpangan dalam penerapan Three Cornerstones dan bagaimana menyikapinya sejauh ini? Jika ada ketimpangan, apakah itu mengurangi kualitas kita dalam dunia keperawatan? Terima kasih. Silahkan Pak Kusman. Ya baik, terima kasih Mbak Sevana dari Undip ya. Sebelumnya mungkin tadi yang Pak Irman juga saya ingin sedikit berpendapat. Pak Irman itu sebetulnya teman saya dari Unpad juga ya, tentang teori keperawatan yang dari Indonesia. Mungkin begini, salah satu kriteria dari bagusnya suatu teori adalah generability-nya. Jadi kemampuan dia untuk bisa diterapkan di berbagai tempat begitu. Jadi teori itu tidak dibatasi oleh spesifik geografi tertentu. Misalnya contoh teori Caring. Caring itu tidak hanya berlaku untuk orang Amerika misalnya, tetapi itu berlaku untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi misalnya gitu. Jadi semakin teori itu general bisa diterapkan di berbagai tempat, itu semakin bagus. Nah, adapun memang yang mengemukakan teori itu orang Amerika misalnya atau orang Kanada itu ya, atau kalau Ibu Milis itu ya Amerika tetapi asli Mesir misalnya gitu. Disitulah nggak masalah mungkinnya, artinya bisa siapa saja. Nah, setahu saya mungkin karena di Indonesia ini kan pengembangan keperawatan relatif lebih belakangan begitu, sehingga belum diketahui ada sampai yang sudah teori yang bisa firm menjelaskan satu fenomena keperawatan tertentu. Adapun kedepannya saya yakin tidak mustahil ya, bisa saja muncul gitu ya, mungkin dari Pak Irman sendiri ya. Tetapi tadi teori itu tidak lahir tiba-tiba, tetapi melalui satu proses riset yang intensif, kemudian pengembangan awalnya dari katakanlah suatu asumsi, kemudian diuji menjadi satu model, kemudian diuji lagi bisa menjadi satu teori. Jadi memang tahapan pengembangan model tadi Prof sudah menyampaikan, jadi sudah ada beberapa gitu ya. Nah, adapun misalnya menguji profit teori-teori itu dalam konteks Indonesia itu juga sudah ada beberapa dilakukan ya dari beberapa teman-teman yang khususnya menjalani studi di S3. Mereka mencoba misalnya bagaimana teori tentang spiritualitas dalam konteks masyarakat Indonesia, karena itu agak berbeda dengan konteks masyarakat di Western misalnya. Di Indonesia itu spiritualitas itu sangat kental sekali dengan yang namanya agama ya, terutama mungkin agama Islam gitu ya, karena mayoritas gitu. Nah, sehingga pemaknaan spiritualitas di Indonesia itu tidak bisa lepas dari yang namanya unsur agama. Itu yang membedakan ya dengan mungkin di tempat lain begitu yang berdasarkan pada filosofis sekularisme atau sekularistik ya, di mana membedakan misalnya antara agama dengan katakanlah praktek-praktek kehidupan begitu yang lain gitu. Tapi untuk konteks Indonesia dalam beberapa riset pengujian gitu ya, masuk
saya waktu mencoba menerapkan Leininger model itu salah satunya menginvestigasi ya, mengungkap apa sih yang dimaksud dengan katakanlah cara pandang terhadap penyakit, misalnya taruhlah HIV/AIDS misalnya, tetap ya itu akan selalu ada ranah agamanya begitu, menganggap itu ujian, menganggap itu cobaan, menganggap itu sebagai katakanlah penghapus dari dosa sebelumnya gitu. Itu adalah ungkapan-ungkapan mungkin yang di katakanlah di tempat lain mungkin belum terungkap atau tidak sekuat itu resonansinya gitu ya. Nah, ini contoh dari bagaimana teori bisa memberikan atau model bisa memberikan satu perspektif baru pada konteks masyarakat tertentu, tapi bukan berarti katakanlah teorinya hanya berlaku di tempat itu saja begitu. Nah, itu saya kira untuk Pak Iman. Kemudian untuk yang Pak Sevanda ini terkait dengan pandemik, ya tentunya memang dengan pandemik ini kalau menurut pengamatan pandangan saya ada perubahan keseimbangan. Ya, keseimbangan terutama kita lebih sekarang memprioritaskan pelayanan begitu. Bagaimana memberikan respon terhadap pasien-pasien yang korban wabah atau pandemik ya, supaya mereka bisa pulih, bisa selamat dan bisa sehat lagi gitu. Nah, adapun di sisi lain, sisi edukasi, pendidikan, ya, kemudian sisi riset, ini kita memang mengalami katakanlah perlambatannya di pendidikan karena kita tidak bisa katakanlah menyelenggarakan kegiatan praktikum di lab atau di rumah sakit. Nah, sehingga ada pembatasan-pembatasan. Ini juga mengalami katakanlah permasalahan terhadap capaian pembelajaran begitu. Nah, kemudian di aspek riset juga kita sangat terbatas dengan peraturan-peraturan ya yang tidak memungkinkan interaksi, sehingga tadi diarahkan pada literatur review atau penelitian secara daring begitu. Dan ini akan berdampak pada knowledge generating ya, atau menghasilkan pengetahuan yang kita dapat. Tetapi di sisi lain sebetulnya peluang besar juga untuk kita bisa lebih berkontribusi gitu. Kalau di yang lain misalnya bagaimana penelitian menghasilkan vaksin ya, kemudian bagaimana menghasilkan obat atau bidang lain gitu. Nah, mungkin bidang kita bagaimana kita mensupport teman-teman yang memberikan layanan supaya mereka bisa tangguh gitu ya, bisa kuat, bisa katakanlah memberikan intervensi baru atau berbasis pada evidence pada pelayanan mereka gitu. Jadi hanya memang itu tadi sekarang katakanlah yang kelihatan lebih menonjol prioritasnya adalah kalau di bidang riset adalah inovasi-inovasi yang terkait dengan bagaimana memunculkan vaksin atau alat-alat tes, misalnya ya alat tes rapid, kemudian tes PCR yang lebih murah, lebih efisien, lebih cepat gitu, lebih valid dan sebagainya. Nah, sedangkan nursing itu lebih banyak pada bagaimana memahami fenomena-fenomena yang terkait dengan behavior ya, perilaku kesehatan masyarakat misalnya, bagaimana supaya masyarakat ini bisa patuh pada prokes ya, bisa menjalankan prokes dengan baik, memerlukan edukasi yang seperti apa, media yang seperti apa. Nah, di situ mungkin kita juga bisa berkontribusi ya dalam hal pengembangan risetnya. Jadi jelas kalau dilihat berdampak, jelas berdampak ada pada keseimbangan yang tidak normal begitu ya, tetapi kita kan tidak bisa berhenti begitu pada keadaan seperti ini, tetapi harus terus berinovasi supaya bisa bersama-sama bisa melewati masa pandemik ini. Saya kira begitu Bu Nita, terima kasih. Baik Pak Kusman, terima kasih banyak penjelasannya, luar biasa. Kita akan masuk ke pertanyaan terakhir. Mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu peserta webinar kita hari ini karena keterbatasan waktu juga yang membatasi. Kita tidak bisa membacakan satu persatu pertanyaan secara tuntas. Jadi seperti yang tadi kita sepakati, ini adalah pertanyaan terakhir. Kami akan bacakan dari Elisyatar. Assalamualaikum, mohon izin
Prof Yani bertanya tentang membumikan apa yang kita ajarkan. Pada riset dikaitkan dengan teori keperawatan, ada beberapa hal yang sulit diterapkan terlebih jika penelitian yang memiliki tema pengkajian, seperti contoh evaluasi pengkajian perawatan kaki diabetes. Bagaimana strateginya untuk hal tersebut, bahwa teori keperawatan sebagai landasan teori dari penelitian? Terima kasih sebelumnya. Silahkan Prof Yani, pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan atau kita bahas dalam webinar kita pada hari ini. Ya, jadi teori itu ada yang bisa kita aplikasikan langsung, terutama kalau dia di tingkat middle range teori dan praktis teori. Tapi kalau masih di tingkat grand theory itu memerlukan satu jembatan ya, bridging, dan bridgingnya itu adalah berupa middle range theory yang akan menjembatani dari grand theory. Kita perlukan middle range theory untuk bisa sampai ke praktis teori level. Jadi sangat tergantung seperti itu. Nah, untuk riset biasanya kita gunakan grand theory yang masih cukup abstrak tetapi bisa dibumikan. Dan middle range theory juga untuk riset bisa digunakan, dan bahkan middle range theory lebih bagus lagi bersama dengan praktis teori untuk digunakan pada saat praktek ya, bagaimana mendekati suatu kasus. Nah, terkait dengan evaluasi, maka yang penting bagi kita adalah memilih level teori yang mana sesuai dengan apa yang kita akan dekati atau objektif dari fokus yang kita analisis atau kita kaji. Karena teori di sini terutama sekali kalau untuk penelitian itu dia menjadi payung. Mana teori yang paling bisa memayungi variabel-variabel atau konsep yang Anda akan evaluasi atau Anda akan teliti, atau mana teori-teori yang tidak bisa Anda gunakan secara utuh, tetapi Anda mengambil beberapa komponen penting dari teori tersebut, kemudian Anda membangun teori eklektik ya, sesuatu kerangka teori yang bisa menaungi semua variabel Anda untuk mengevaluasi atau meneliti. Saya rasa itu yang menjadi sangat penting, dan ketika jadi yang penting adalah mengidentifikasi dulu sebenarnya yang akan dievaluasi itu apa sih konsep atau variabel yang Anda akan evaluasi dan bagaimana Anda mendekati. Misalnya saja, jika Anda menjadi target itu adalah sistem individu ya, keluarga, dan mungkin lingkungan rumah sakit tempat pasien dirawat, maka Anda bisa menggunakan pendekatan sistem untuk menjadi kerangka besarnya, yaitu sistem personal, yaitu si individu si pasien tersebut, kemudian sistem interpersonal, yaitu antara si pasien dengan keluarganya, dan sistem sosial, yaitu lingkungan di mana dia dirawat atau lingkungan ketetanggaannya. Anda bisa pakai itu, tapi tidak semua konsep penelitian Anda atau variabel Anda bisa dipayungi hanya dengan King's Theory, teori sistem. Bisa jadi Anda ingin melihat, saya mau melihat perjalanannya gitu. Oke, kalau begitu perjalanan interaksi berarti gunakan Pavlov. Pavlov ada interpersonal relationship yang dia lihat, mulai dari orientasi sampai kepada resolusi. Jadi tergantung sebenarnya apa sih yang Anda mau dekati. Jadi itu yang saya katakan, apa sih sebenarnya masalah yang merupakan kaki Anda, dan apakah sepatu yang paling pas, apa sepatu itu Anda harus modifikasi, ambil elemen-elemen tertentu terbaik dari satu sepatu yang lain, menjadi satu sepatu yang paling pas untuk kaki Anda, yaitu kasus ataupun apapun yang Anda evaluasi. Saya rasa itu, karena sulit ya mengajar satu teori ini tanpa kita mengkonkretkan, membumikan gitu. Jadi memang mesti dilakukan secara bertahap gitu, tahapan-tahapan penjelasan. Tapi yang penting kunci utama adalah saya ingin para dosen please jangan membuat mahasiswa merasa takut seolah-olah teori keperawatan, sains keperawatan itu mata ajar yang berat. Tidak, dia akan memberikan fondasi dan membuat profesi keperawatan terus berkembang karena kita terus mengampu pengembangan menggunakan teori-teori keperawatan melalui riset maupun praktek.
Itu kata dari saya. Ya. Makasih. Terima kasih banyak Prof Yani. Baik, tidak terasa kita sudah masuk di penghujung acara kita. Tentunya kita ucapkan terima kasih banyak kepada Prof Yani maupun Pak Kusman dalam hal ini. Namun sebelum kita mengakhiri webinar kita pada pagi hingga siang hari ini, izinkan kami untuk meminta closing statement terlebih dahulu dari kedua narasumber hebat kita pada hari ini. Untuk itu kami persilahkan kepada Prof Yani terlebih dahulu untuk memberikan closing statement, nantinya kemudian kepada Pak Kusman Ibrahim juga. Silahkan. Bahwa menjadi sangat penting untuk kita terus merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk terus memanfaatkan teori keperawatan yang ada, bahkan kalau bisa kita menjadi pakar pengembang teori tersebut, ya, melalui satu proses yang panjang yang seperti disampaikan oleh Pak Kusman tadi. Itu betul sekali. Nah, ini perlu ditanamkan ketika atau bisa diawali dengan intellectual curiosity, rasa ingin tahu yang cerdas, bahwa profesi keperawatan itu harapan ilmunya apa, mendekati permasalahan keperawatannya apa, bagaimana, dan sebagainya. Yang akhirnya terjawabnya adalah bahwa kita harus menggunakan teori keperawatan untuk menghaluskan teori keperawatan lebih lanjut dan juga terus mengembangkan sains keperawatan. So, never learn to give up and never give up to learn. Saya kira itu kata yang penting sekali untuk tidak menyerah, belajar dan terus belajar untuk tidak menyerah. You can make it. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof Yani, luar biasa. Kami lanjutkan, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Kusman Ibrahim untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Bunita. Jadi teori keperawatan ini lahir adalah untuk menjelaskan fenomena keperawatan kepada masyarakat luas, ya, supaya mereka mendapatkan kejelasan apa yang dilakukan oleh perawat dan lingkupnya dan sebagainya. Dan ini terus berproses, semakin kesini tentunya makin dibutuhkan teori-teori yang lebih ke hilir, terutama fokus pada bagaimana meningkatkan kualitas perawatan. Jadi saya kira tantangan bagi kita semua, khususnya para dosen atau para praktisi, bagaimana bisa menjawab untuk peningkatan kualitas pelayanan ini. Mulailah dengan niat katakanlah memperbaiki kualitas. Kalau kita bisa menunjukkan sesuatu yang berdampak, maka nanti apa yang kita buat, kita karyakan itu baru nanti akan mencapai pada katakanlah mungkin terkenal gitu ya. Tapi bukan dimulai dari ingin terkenal dulu begitu, tapi mulailah dengan ingin memberikan manfaat, kontribusi pada penyelesaian terhadap masalah. Jadi make something different so we can see the proof later gitu. Jadi buatlah sesuatu yang berbeda dalam artian positif, ya, menarik, kemudian bisa meningkatkan kualitas. Nanti akan kita lihat bagaimana dampak berikutnya. Saya kira gitu. Saya kira teori ini akan terus berkembang, berproses. Tidak ada satu teori yang sempurna begitu. Akan selalu ada celah, akan selalu ada peluang untuk bisa direvisi, diuji dan sebagainya. Sehingga ini memerlukan proses pembelajaran yang terus-menerus. Jadi saya kira mari kita sama-sama untuk mengembangkan teori ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kita, baik itu di praktek ataupun di tatanan pendidikan. Terima kasih, itu saja, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Bapak Kusman atas closing statement yang luar biasa pada webinar kita pada siang hari ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, di sini memang banyak sekali peserta yang telah sangat antusias mengikuti webinar kita dari pagi tadi hingga siang hari ini, dan kami lihat di sini masih tetap sangat antusias. Kami mohon maaf jika masih banyak pertanyaan yang belum dapat terjawab dalam webinar kita hari ini. Semoga kita masih akan dapat
melanjutkan materi kita berikutnya dalam webinar seri yang ketiga yang akan datang. Terima kasih juga tentunya kami ucapkan kepada Prof. Akhiriani dan juga Bapak Gusman Ibrahim PhD atas sharing ilmu yang luar biasa pada hari ini di bidang pengajaran teori keperawatan. Kita sudah mendengar dari beliau berdua bagaimana dari konsep teori hingga praktikal yang beliau paparkan. Luar biasa, semoga bisa memperkaya khasanah pengetahuan kita terutama dalam memajukan ilmu keperawatan di tanah air. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra kami Elsevier yang dalam hari ini diwakili oleh Miss Hoiping sebagai Publisher Manager dan juga Bapak Muhammad Novan sebagai Account Manager. Terima kasih banyak atas kerjasama yang luar biasa dalam seri webinar kita dari seri pertama, kedua, hingga yang nantinya akan kita selenggarakan. Semoga apa yang kita bagikan kepada masyarakat dapat memberikan manfaat dan juga mendorong tumbuh kembang berkembangnya ilmu keperawatan di Indonesia, sehingga seperti tadi yang telah disampaikan oleh narasumber agar lulusan dari ilmu keperawatan pun semakin baik dan akan semakin baik dari waktu ke waktu. Akhir kata, saya Dwinita Andriastuti mengucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf jikalau dalam kami menyampaikan acara pada hari ini masih terdapat banyak kekurangan. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam acara kita berikutnya. Untuk itu kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin terus dapat mengetahui setiap update dari informasi maupun acara tayangan kami di Andi Academy, silahkan memberikan like dan subscribe pada kanal TV kami, TV Andi, di laman YouTube Bapak Ibu Saudara, agar kita dapat bertemu kembali dalam seri-seri acara yang menarik berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.